Shalom, ada sukacita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekali lagi saya sampaikan firman Tuhan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Puji Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kata yang baru kita dengar ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan juga secara tidak langsung adalah perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya, termasuk kita pada saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kata ini berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, sekali lagi bahwa kata berbahagia ini identik dengan kata diberkatilah, ya. Kata berbahagialah ini ada sama dengan diberkatilah. Diberkatilah hamba atau anak-anaknya, jemaat Tuhan, ya, kita semua yang didapati oleh Tuhan kita, ya, oleh majikan kita pada saat dia datang, saat kita tetap setia di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang didapati oleh Tuhan Yesus pada saat kita sampai menunaikan segala pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah? Ya, mengapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah? Karena di dalam kata berbahagialah ini sebenarnya mengandung arti hati yang berkenan kepada Tuhan, ya. Saat seseorang itu diberikan tugas oleh pimpinannya atau oleh majikannya, oleh tuannya, ya, dan dia mengerjakan dengan baik, maka ada hati yang berkenan, ada hati yang sukacita, ada hati yang bahagia. Sebaliknya, pada saat orang itu ceroboh, orang itu tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan tuannya dengan baik, maka tidak ada bahagia di dalam hati. Tidak ada rasa kelegaan. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa kata berbahagialah atau diberkati ini juga terkandung maksud bahwa kita itu memiliki keabsahan, ya. Memiliki keabsahan di dalam menerima janji Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap janji Tuhan itu selalu terkait dengan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, ya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka di balik melakukan perintah Tuhan itu selalu ada janji. Selalu ada janji. Dan pada saat kita hidup di dalam perintahnya, maka kita itu disahkan, ya, sebagai orang yang menerima janji Tuhan, yang di dalamnya ada berkat Tuhan, di dalamnya ada hidup yang kekal, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti daripada berbahagialah ini sebenarnya juga memiliki arti beruntung, ya. Pada saat orang diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas, ya, dan awalnya dia melakukan pekerjaan dengan semangat, awalnya dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bahkan mengerjakan dengan luar biasa. Tetapi di satu waktu dia mengalami stagnasi, dia mengalami kemandekan, dia mengalami keputusasaan. Akhirnya dia sudah tidak mengerjakan pekerjaan itu. Tiba-tiba tuannya datang. Saya
namakan ini sebagai ketidakberuntungan. Berbeda dengan orang yang mungkin awalnya dia tidak mengerjakan dengan baik, ya. Tetapi ketika dia mengalami satu kesadaran, dia mulai sadar dan dia mulai melakukan dengan baik. Gak taunya tiba-tiba Tuhannya datang. Ini saya namakan keberuntungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita pun juga tidak ada yang layak mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan percayakan itu sebagai satu kepercayaan yang mulia. Dan kalau pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menjumpai sampai akhir hidup kita, kita setia, maka dikatakan kita beruntung. Jadi firman Tuhan berkata, berbahagialah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan harus kita ingat selalu. Karena apa? Tantangan yang luar biasa hari-hari ini banyak akan menyebabkan orang-orang tidak lagi memegang komitmen di dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang disebut dalam kitab suci keadaan akhir zaman. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang hatinya yang dulunya penuh dengan kasih Tuhan mulai hambar. Yang dulu penuh dengan semangat melayani Tuhan mulai kendor karena tantangan-tantangan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, orang yang selalu memandang firman Tuhan, dia akan seperti burung raja wali yang semakin hari semakin kuat. Ya, bahkan lintasan badai yang ada di dalam dunia itu membuat dia semakin terbang, semakin tinggi. Ya. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah bagaimana tetap melihat kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa yang penting daripada firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia di dalam melayani Tuhan, tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Melakukan tugasnya itu paling tidak memiliki 3 arti. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat di dalam Lukas pasal 12 ini juga di dalam ayat yang ke-35. Penjabaran daripada melakukan tugas yang dipercayakan kepada Tuhan itu juga mengandung arti yang pertama. 1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Yang pertama, arti daripada tetap melakukan setia, itu melakukan pekerjaan yang ditugaskannya itu yang dimaksud adalah hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa artinya? Pinggang yang berikat, ya, kalau di dalam konteks dalam perjanjian baru, bajunya tidak sama seperti kita saat ini, ya, pakai jas, pakai dasi, tetapi seperti jubah atau semacam daster begitu. Dan ciri orang yang mau bekerja itu selalu ada tali yang harus diikatkan di pinggangnya. Ya, kalau mau tidur atau mau santai berarti ikat pinggangnya itu dilepas. Sama seperti kita. Kalau kita mau bekerja pasti kita akan pakai baju, kemudian pakai sabuk atau pakai ikat pinggang. Tetapi kalau kita sudah mau santai, kita mau tidur, mau istirahat, kita akan lepaskan ikat pinggang kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa artinya kita itu selalu memiliki kesiapan untuk melayani. Ada waktunya untuk beristirahat. Kapan? Ada masa di mana kita akan menikmati hari peristirahatan. Tetapi firman Tuhan berkata,
selama kita hidup di dalam dunia ini, ya, selama hidup di dalam dunia ini, kita itu bekerja bagi Tuhan. Kita melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi kan saya bukan pendeta, saya kan bukan majelis, saya kan orang biasa. Bapak Ibu, melayani itu memiliki arti yang luas, ya. Melayani Tuhan di dalam gereja itu juga melayani. Tetapi Bapak Ibu menjadi seorang kepala keluarga yang baik, ingin membawa anak-anak kepada Tuhan, ingin membawa keluarga lebih baik, menata keluarga lebih hari lebih baik untuk kemuliaan Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Jadi sebenarnya melayani Tuhan ini memiliki arti yang lebih luas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih dipercaya di dalam kehidupan ini sampai Tuhan Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menghasilkan buah. Nah, itu berbicara tentang mengikat pinggang. Kita harus memiliki pemikiran bahwa kita ini harus selalu berkarya bagi Tuhan. Bukan pensiun, bukan mau berhenti, bukan mau semakin mundur, semakin melemah, bukan. Tetapi kita harus mulai seperti orang yang siap bekerja, selalu siap untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Dan di sini juga dikatakan selain ikat pinggang kita siap, kita juga harus dikatakan pelitamu tetap menyala. Bapak Ibu, pelita dinyalakan itu pasti bukan di siang bolong, pasti di dalam situasi malam hari atau di dalam ruangan yang gelap. Ini menunjukkan bahwa keadaan di mana kita melayani tidak selalu terang Bapak Ibu. Tidak selalu cerah. Tidak selalu semuanya sudah beres. Justru saat-saat kita menghadapi sesuatu yang tidak beres. Saat-saat kita menghadapi sesuatu yang tidak baik. Disitulah tempat pelayanan kita. Kita harus menyalakan pelita. Apa itu artinya? Banyak artinya. Salah satunya kalau kita pernah mendengar firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita juga berarti kita siap sedia. Hati kita, hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Pelita itu juga memiliki arti juga supaya kita hidup di dalam terang, yaitu hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti daripada seseorang yang sedang melakukan tugasnya yaitu orang yang tetap berikat pinggang dan menyalakan pelitanya. Artinya dia orang yang tetap selalu siap melakukan pekerjaan Tuhan walaupun ada tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta." Ya, ayat ini saya ambil di dalam kitab Markus, konteksnya juga tetap tentang berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata berjaga-jaga itu diambil kata aslinya itu namanya egero, artinya bangkit. Bangkit. Nah, Bapak Ibu, ada 3 kondisi seseorang. Yang pertama, seseorang itu kondisinya sedang tidur. Pada saat tidur, dia tidak sadar. Tidur atau pingsan, ya, dia tidak sadar. Ya. Nah, ada orang yang bergerak tetapi tidak sadar. Ya, ada orang yang namanya menggigau, ngelindur.
atau orang yang baru bangun, ya, dia tidak tahu, dia sedang kebingungan, dia sedang mulai proses penyadaran. Saya ini sedang bangun dan apa yang harus saya kerjakan dan seterusnya, ya. Tetapi yang dimaksud aigoro ini adalah orang yang berdiri memiliki kewaspadaan tinggi, sama seperti seorang penjaga yang memiliki fokus terhadap keadaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sedang bekerja itu adalah orang yang berjaga-jaga, orang yang sadar, orang yang bangkit, berdiri, dan menyadari tentang keadaan sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang security atau tenaga keamanan, ya, dia selalu memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih daripada orang-orang biasa. Itu yang dimaksudkan. Orang yang waspada itu berarti dia selalu mendeteksi situasi atau sekelilingnya apakah ada potensi-potensi untuk membahayakan keadaan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merasakan semua satu perubahan yang terjadi. Perubahan dalam segala aspek Bapak Ibu. Ya, ini baru sejarah mungkin dalam kehidupan kita, ya, yang namanya ibadah itu sampai beberapa lama terhentikan, ya. Dan kemudian setiap orang mengalami ketakutan yang walaupun musuhnya itu tidak kelihatan, tetapi begitu mempengaruhi dan berpotensi untuk membuat segala sesuatu itu tidak normal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan juga, apakah Bapak Ibu sedang waspada? Apakah Bapak Ibu sedang mulai melihat apa yang sedang terjadi? Apalagi saat ini kita sedang dikepung, ya, dengan informasi dari elektronik yang tidak selalu benar, ya. Bahkan bukan hanya masalah isu-isu di lingkungan, tetapi kadang ada ajaran-ajaran yang sepertinya benar tetapi itu mulai membingungkan kita. Bapak Ibu, ini adalah sebuah ancaman sebenarnya. Ancaman apa? Ancaman untuk kita kehilangan fokus. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Orang yang bangkit dan berdiri menyadari keadaan sekelilingnya itu adalah orang yang fokus. Fokus terhadap sesuatu. Fokus akan apa yang akan dilakukan. Fokus akan bahaya-bahaya yang mengancam. Fokus akan apa yang telah dipercayakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi fokus Bapak Ibu hari ini? Saya menerima satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, ya, Benny Hinn, ya, Benny Hinn. Mungkin videonya saya sharingkan di WA group, ya. Ada yang bertanya, situasi corona ini sekarang ini apakah ini adalah akhir zaman, ya, apakah ini sebentar lagi Tuhan Yesus datang, ya. Hamba Tuhan ini berkata, ya, memang ini bukan akhir, ya, daripada segala sesuatu, tetapi apa yang dikatakan Alkitab, yaitu pemerintahan anti Kristus yang walaupun sudah lama sudah mempersiapkan segala sesuatu, tetapi hari-hari ini sudah mulai mencengkram umat manusia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita fokus? Apakah kita waspada
dengan hari-hari ini? Kita sudah hampir 2 bulan tidak beribadah. Mungkin awal kita tidak beribadah, kita masih semangat. Pada waktu ibadah, wah Bapak Ibu foto-foto ya, kami ibadah ya, apapun menjadi semangat ya. Tapi lama-lama sudah mulai saya tidak tahu apakah semua jemaat beribadah, tetap beribadah. Apakah semua jemaat pada hari Selasa berdoa? Saya tidak tahu. Apakah pada hari Rabu Bapak Ibu berdoa? Dan kalau mulai mengalami kemunduran secara teratur, kira-kira dalam waktu yang setahun misalnya, bagaimana keadaan iman Bapak Ibu? Ada masa di mana mungkin hamba Tuhan tidak seperti dulu. Gereja tidak seperti dulu. Yang dulu kita bisa merayakan perayaan ibadah dengan luar biasa, mengalami hadirat Tuhan, mengalami perasaan yang sukacita. Tapi hari-hari ini sudah tidak ada band, tidak ada gitar, tidak ada musik. Wow. Kemudian hamba Tuhan pun juga tidak bisa diharapkan karena sangat terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu harus tetap fokus kepada apa yang penting. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Artinya itu berbicara tentang kehidupan roh kita. Kita harus sungguh menjaga kehidupan rohani pribadi dan menjaga kehidupan rohani keluarga. Minimal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi yang dimaksudkan di dalam melakukan tugasnya itu artinya bahwa dia sebagai orang yang berjaga-jaga. Sampai kapan? Sampai selesai. Ya, itu. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir saya akan baca di dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat yang ke Yudas 1 ayat yang ke-21 ya. Yudas pasal pertama ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi yang pertama, kita harus tetap memiliki hati yang melayan Tuhan. Dengan kita tetap berikat pinggangkan dan menyalahkan pelita. Oke. Yang kedua, kita harus bangkit, memiliki fokus dan waspada dengan segala tantangan yang ada supaya iman kita tidak menjadi lemah. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Yang ketiga adalah kita harus menjaga diri kita di dalam kasih Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang yang ada di dalam kasih Tuhan adalah orang yang menerima kasih Tuhan. Dan orang itu hidup di dalam kasih Tuhan. Dan gaya hidupnya juga mengasihi. Hari-hari terakhir, kitab suci menubuatkan bahwa kasih itu menjadi langka. Kasih itu menjadi langka karena hampir punah. Orang akan sibuk dengan kebutuhannya sendiri. Orang akan sibuk dengan fokus dengan kesulitannya sendiri. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu yang tetap memelihara kasih Tuhan di dalam hati Bapak Ibu. Dan ini terwujud di dalam sikap dan apa yang Bapak Ibu perbuat. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini
masih memiliki kasih kepada seorang dan yang lain, berbahagialah Bapak Ibu. Kan hari-hari ini tidak banyak orang yang tetap memiliki kasih yang besar. Mungkin kemarin, mungkin tahun lalu kasihnya besar. Saat-saat ini saya tidak tahu kasihnya seperti apa. Dan yang harus kita waspadai ke depan, kita juga harus tetap menjaga hidup di dalam kasih Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh-sungguh penting di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Bapak Ibu bisa menyatakan kasih kepada satu dengan yang lain. Puji Tuhan, ya. Karena Bapak Ibu masih memiliki kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi dengan kasih Tuhan, itu tanda bahwa Bapak Ibu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Tetapi ada saat di mana kita mulai melihat orang lain. Kok cuma saya yang memberi? Kok orang lain tidak memberi? Sepertinya berjuang sendiri. Hati kita mulai tawar. Hati kita mulai goyah. Wah, jangan-jangan saya rugi. Wow, bagaimana dengan keadaan saya? Wow. Pada akhirnya Bapak Ibu, mulai kasih Tuhan itu mulai retak. Mulai lambat laun, mulai pudar. Dan kita mulai sama dengan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya berbahagialah hamba yang sampai pada akhirnya ikat pinggangnya tetap terikat, tetap memiliki hati yang melayani Tuhan. Dia tetap menjaga hati dan pikirannya, dijagai oleh firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Dan yang ketiga, dia masih mampu mengasihi. Bahkan mengasihi orang-orang yang tidak mengenal kasih. Mengasihi orang yang tidak tahu berbuat kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu sampai pada akhirnya memiliki sikap itu, maka firman Tuhan terjadi. Berbahagialah, diberkatilah, beruntunglah. Karena tidak banyak orang yang memasuki jalan yang sempit. Karena jalan yang lebar menuju kebinasaan. Kiranya firman Tuhan